Kontrasepsi keluarga berencana female atau wanita. Dipersembahkan oleh kelas LC3 kelompok LC3 Teresia Liana Mawati NIM 2210101322, Dewi Susilawati NIM 2210101323. Program Studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Program Profesi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Apa itu KB? KB atau keluarga berencana adalah gerakan membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera. Apa tujuan KB? Tujuan KB yaitu menanamkan NKKBS atau norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Apa saja manfaat dari KB? Yang pertama, menghindari kehamilan yang tidak diharapkan. Kedua, menurunkan risiko kanker rahim dan serviks. 3. Mencegah penyakit menular seksual. 4. Meningkatkan kesehatan ibu dan janin. 5. Menurunkan angka kematian ibu dan anak. 6. Menjamin pendidikan anak yang lebih baik. 7. Menghasilkan keluarga yang berkualitas. Salah satu upaya untuk menghasilkan keluarga yang berkualitas yaitu membatasi kehamilan dengan kontrasepsi. Kontrasepsi merupakan cara atau metode yang bertujuan untuk mencegah pembuahan sehingga tidak terjadi kehamilan. Berikut adalah beberapa macam kontrasepsi KB untuk wanita. Kondom wanita berbentuk plastik yang menyelubungi vagina. Cara kerja, mencegah kehamilan dengan cara menghentikan sperma bertemu dengan sel telur. Kelebihan, memberikan perlindungan dari penyakit menular seksual, bisa digunakan saat menstruasi, hamil atau setelah melahirkan, tidak mengganggu. Kekurangan, tingkat kegagalan 2-12 kehamilan per 100 perempuan, kurang efektif dibandingkan kondom pria ketika pemakaian yang tidak tepat, dapat menimbulkan bunyi yang mengganggu ketika berhubungan, digunakan sekali pakai. 2. Diafragma. Dari karet berbentuk kubah yang ditempatkan pada mulut rahim sebelum berhubungan seksual. Cara kerja, menutupi mulut rahim, tidak dapat ditembus oleh sperma. Kelebihan, tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mengganggu kesehatan klien. Kekurangan, tingkat kegagalan 6-16 kehamilan per 100 perempuan, tidak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual, dapat menyebabkan infeksi saluran kencing, harus dilepas saat haid. Ketiga, pil KB. Pil KB memiliki dua jenis, yaitu yang mengandung progesteron saja dan kombinasi estrogen dan progesteron. Cara kerja, mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks, menipiskan lapisan rahim. Kelebihan, efektivitas 1 kehamilan per 1000 perempuan dalam tahun pertama penggunaan, melancarkan haid dan mengurangi kram saat haid, tidak mengganggu hubungan seksual, mudah dihentikan setiap saat, dapat digunakan sebagai kontrasepsi darurat. Kekurangan, jika lupa meminum pil di waktu yang seharusnya, efektivitas menurun. Tidak cocok untuk wanita yang tidak bisa mengkonsumsi obat mengandung estrogen. Tidak melindungi dari infeksi menular seksual. Keempat, suntik KB. Suntik KB memiliki dua jenis, suntik KB 1 bulan, suntik KB 3 bulan. Cara kerja, mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks, mengencerkan lapisan rahim. Kelebihan, efektivitas 0,1-0,4 kehamilan per 100 perempuan dalam tahun pertama penggunaan. Tidak berpengaruh pada hubungan suami istri, tidak diperlukan periksa dalam. Kekurangan, keluar flek-flek, perdarahan ringan di antara dua masa haid, sakit kepala, kenaikan berat. Kelima, implan. Benda kecil berbentuk seperti batang korek api yang dimasukkan ke dalam bawah kulit pada lengan bagian atas. KB implan mengeluarkan hormon progesteron yang berfungsi mencegah kehamilan selama 3 tahun. Cara kerja,
mencegah ovulasi, mengentalkan lendir serviks, mengencerkan lapisan rahim. Kelebihannya, efektivitas 0,2 sampai 1 kehamilan per 100 perempuan, tidak memerlukan periksa dalam, tidak mengganggu ASI, tidak mengganggu hubungan suami istri. Kekurangan, perubahan pola haid, perdarahan ringan di antara masa haid, keluar flek-flek, tidak haid, sakit kepala. 6. KB IUD. IUD adalah plastik berbentuk huruf T yang diletakkan di dalam rahim. Cara kerja, mencegah pertemuan sel sperma dengan sel telur. Kelebihan, efektivitas 0,6 sampai 0,8 kehamilan per 100 perempuan, dapat efektif segera setelah pemasangan, metode jangka panjang, tidak mempengaruhi hubungan seksual, tidak mempengaruhi ASI. Kekurangan, perubahan siklus haid, haid lebih lama dan banyak, tidak mencegah penyakit menular seksual, tidak dapat melepas sendiri. 8. Tubektomi, kontrasepsi permanen wanita untuk yang tidak menginginkan anak lagi dengan penghambat perjalanan sel telur sehingga tidak dapat dibuahi sel sperma. Apa syarat tubektomi? Yang pertama, ibu berusia di atas 30-35 tahun dengan anak minimal 2 yang hidup dan sehat. Kedua, usia anak terakhir setidaknya 2-3 tahun. Kelebihan, efektivitas lebih dari 99%, efektivitas langsung setelah sterilisasi permanen, tidak mempengaruhi hubungan seksual. Kekurangan, sulit untuk kemungkinan rekonstruksi kembali. Lantas, apa jadinya jika kita tidak melakukan KB? Tentu saja, kita tidak bisa menentukan jarak dan usia anak, serta untuk masyarakat tingkat bawah sulit memenuhi kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Banyak jalan menuju Roma, demikian pula banyak pilihan dalam merencanakan kontrasepsi. Ayo ikut KB, bersama kita sukseskan pembangunan dan tingkatkan kesejahteraan keluarga.